Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Abdi Pranawa Satria Ardana dengan NPM 2208101085, program studi informatika dengan dospen Bapak Eka Prakarsa Mandiarta, STMKOM. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan seminar hasil magang mandiri saya. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai mitra tempat saya melaksanakan program magang mandiri, yaitu PT IGS Indonesia Groups. PT IGS Indonesia Groups bergerak dalam 3 bidang. Yang pertama yaitu sebagai konsultan IT yang berkompetensi dalam pembuatan aplikasi, baik untuk operasional perusahaan ataupun perorangan. Yang kedua, maintenance data atau aplikasi yang sudah ada. Dan yang terakhir, sebagai konsultan pengelolaan dan pengembangan pendidikan tinggi dan profesional development center. PT IGS memiliki visi untuk menjadi perusahaan yang terdepan dalam memberikan solusi serta mampu menghasilkan produk aplikasi yang powerful. Lalu misinya yaitu memberikan solusi yang tepat bagi setiap pelanggan, menyelesaikan masalah bisnis melalui teknologi informasi, dan terus menghasilkan produk IT yang powerful. Dalam pelaksanaan magang mandiri ini, saya tergabung dalam satu tim yang terdiri dari 3 orang. Pembagian peran dilakukan berdasarkan minat dan keahlian masing-masing. Saya sendiri bertanggung jawab di 2 bagian, yaitu sebagai backend developer dan UI UX designer dalam proyek yang kami kerjakan, yaitu sistem UYUS. Apa itu UYUS? Sistem UYUS adalah aplikasi berbasis web yang dikembangkan khusus untuk membantu proses administrasi pendaftaran ujian skripsi dan yudisium di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jawa Timur. Sistem ini dirancang untuk digunakan oleh 4 jenis pengguna, yaitu mahasiswa, dosen, jurusan, dan supradmin. Masing-masing peran memiliki akses dan fungsi yang berbeda sesuai tanggung jawabnya dalam proses akademik tersebut. Lalu, mengapa sistem UYUS dikembangkan? Sistem UYUS dikembangkan untuk menjawab permasalahan yang selama ini terjadi dalam proses administratif skripsi dan yudisium yang masih dilakukan secara manual. Beberapa kendala yang ditemukan diantaranya, yang pertama, proses pengumpulan dan validasi dokumen masih dilakukan secara offline. Lalu yang kedua, tidak ada pelacakan progres yang jelas. Dan yang terakhir, koordinasi antara pihak seringkali memakan waktu dan membingungkan. Oleh karena itu, sistem ini dihadirkan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam setiap tahapan, mulai dari pendaftaran hingga penilaian sidang skripsi dan pengeluaran hasil yudisium. Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses akademik menjadi lebih cepat, terdokumentasi, dan dapat dipantau secara real-time oleh seluruh pihak yang terlibat. Lalu berikut adalah fitur utama dari UYUS untuk mahasiswa: mengunggah berkas skripsi dan yudisium, memantau status pengajuan, mengetahui dosen pembimbing dan penguji, dan yang terakhir mengakses hasil ujian dan status kelulusan. Lalu untuk dosen, memberikan nilai ujian skripsi, mengecek jadwal sidang, dan memberikan catatan evaluasi. Untuk admin dapat memverifikasi berkas skripsi dan yudisium, mengelola jadwal sidang skripsi dan yudisium, mengelola peran dosen pembimbing dan penguji, dan generate berita acara dan rekap nilai. Lalu untuk supradmin, mengelola seluruh admin dan dosen, mengelola seluruh jurusan dan periode ujian, mengakses data lintas jurusan dan penilaian, dan yang terakhir, validasi akhir dan manajemen SK yudisium. Untuk membangun sistem UYUS, kami menggunakan beberapa teknologi modern yang umum dalam pengembangan web saat ini. Di sisi front-end, kami menggunakan React.js sebagai library utama untuk membangun antarmuka pengguna yang interaktif dan responsif. Desainnya didukung oleh Tailwind CSS, yaitu framework utility first yang mempermudah styling dengan hasil yang konsisten dan rapi. Pada bagian backend, kami menggunakan Node.js dan Express.js. Node.js memungkinkan kami menjalankan JavaScript di sisi server, sedangkan Express.js
digunakan sebagai framework untuk membangun struktur API yang lebih efisien dan modular. Untuk manajemen database, kami memilih MySQL karena ringan, stabil, dan sangat cocok untuk sistem akademik seperti ini. Lalu seluruh source code dikelola dan disimpan di GitHub agar setiap anggota tim dapat berkolaborasi dan melacak perubahan kode secara terstruktur. Dengan kombinasi teknologi ini, sistem UYUS dapat berjalan dengan baik, fleksibel, dan siap untuk dikembangkan lebih lanjut ke depan. Untuk paket yang akan dikonversi ada 3 matkul, yaitu analisis kebutuhan, manajemen dan keamanan IT, dan UI UX. Paket konversi yang pertama yaitu analisis kebutuhan. Sebelum memulai proses pengembangan, langkah pertama yang kami lakukan adalah analisis kebutuhan. Tahapan ini penting agar sistem yang dibangun benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Analisis kebutuhan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Untuk kebutuhan fungsional ada use case diagram. Berdasarkan use case diagram, terdapat 4 role, yaitu admin, supradmin, mahasiswa, dan dosen. Masing-masing role memiliki peran dan aktivitas spesifik dalam sistem. Seperti pengguna yang dapat mengelola profil mereka, mahasiswa memiliki kemampuan untuk melakukan pendaftaran skripsi dan yudisium, sementara dosen berperan dalam memberikan penilaian. Admin dan supradmin bertanggung jawab dalam penjadwalan serta pengelolaan data lainnya. Diagram ini juga menunjukkan adanya relasi input yang menggambarkan aktivitas yang selalu dilakukan sebagai bagian dari proses utama. Contohnya, login yang wajib dilakukan sebelum pengguna bisa mengubah profil. Selain itu, terdapat relasi extend yang menunjukkan aktivitas tambahan yang bersifat opsional, seperti fitur lupa password yang hanya digunakan jika pengguna mengalami kendala saat login. Lalu kebutuhan fungsional yang kedua, ada activity diagram pendaftaran. Alur pendaftaran dimulai ketika mahasiswa mengisi formulir login. Jika informasi yang dimasukkan benar, sistem akan mengarahkan ke halaman dashboard. Namun jika terjadi kesalahan, mahasiswa akan kembali ke halaman login untuk mencoba kembali. Di dalam dashboard, mahasiswa dapat memilih menu pendaftaran skripsi atau yudisium, kemudian mengunggah berkas sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Selanjutnya, admin jurusan atau superadmin akan memverifikasi berkas tersebut. Hasil verifikasi akan ditampilkan kepada mahasiswa. Apakah dokumen tersebut disetujui atau ditolak. Jika ditolak, mahasiswa diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan mengunggah ulang berkas yang sesuai. Lalu kebutuhan fungsional yang ketiga ada activity diagram penilaian. Alur penilaian ujian skripsi dimulai saat dosen melakukan login, kemudian memilih menu jadwal ujian skripsi dan menentukan ujian yang akan dinilai. Dosen dapat memberikan penilaian sesuai perannya, baik sebagai pembimbing maupun sebagai penguji. Jika bertindak sebagai penguji, dosen juga dapat menambahkan catatan untuk mahasiswa terkait hasil pengujian. Setelah proses penilaian selesai, hasil akhir beserta nilai huruf akan ditampilkan pada halaman ujian skripsi mahasiswa. Lalu activity diagram yang terakhir yaitu activity diagram penjadwalan. Alur penjadwalan ujian skripsi dimulai ketika admin atau superadmin melakukan login dan memilih menu penjadwalan. Selanjutnya, admin mengisi data yang diperlukan seperti nama mahasiswa yang akan mengikuti ujian skripsi, jenis ujian, dosen pembimbing, dosen penguji, ruangan, serta tanggal dan waktu pelaksanaan. Perlu diperhatikan bahwa dosen pembimbing dan dosen penguji tidak boleh orang yang sama, sehingga harus ditentukan secara terpisah. Setelah penjadwalan berhasil dilakukan, informasi jadwal ujian skripsi akan otomatis muncul di akun mahasiswa dan dosen terkait. Lalu berikut adalah problem statement dari sistem UYUS. Untuk pendaftaran,
Sistem harus memverifikasi kredensial login sebelum mengarahkan pengguna ke dashboard. Sistem harus memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang diunggah sesuai syarat yang berlaku. Dan sistem harus memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengunggah ulang dokumen jika ditolak. Untuk penjadwalan, sistem harus memungkinkan admin atau superadmin membuat jadwal ujian skripsi baru. Sistem harus memastikan dosen pembimbing dan penguji tidak merupakan orang yang sama. Dan sistem harus menyimpan dan menampilkan jadwal ujian kepada mahasiswa dan dosen terkait. Lalu yang terakhir yaitu penilaian. Sistem harus memungkinkan dosen mengakses jadwal ujian skripsi untuk melakukan penilaian. Sistem harus memungkinkan dosen penguji memberikan catatan atau komentar untuk mahasiswa. Dan yang terakhir, sistem harus menghitung dan menampilkan nilai akhir beserta indeks huruf kepada mahasiswa. Lalu untuk kebutuhan non-fungsional UIUS, pada bagian operational requirements, sistem dapat diakses melalui berbagai perangkat dan browser modern. Sistem harus memiliki tingkat ketersediaan minimal 99%. Sistem harus dapat digunakan oleh semua role pengguna, yaitu mahasiswa, dosen, admin, dan superadmin, tanpa konflik hak akses. Untuk performance requirements, waktu respon sistem tidak boleh lebih dari 2 detik untuk setiap permintaan halaman. Sistem harus mampu melayani minimal 100 pengguna aktif secara bersamaan. Sistem harus stabil digunakan selama jam kerja akademik tanpa penurunan performa. Untuk security requirements, sistem akses ke sistem harus melalui proses autentikasi dengan token JWT. Data pengguna hanya dapat diubah oleh role yang berwenang, yaitu admin atau superadmin. Kata sandi pengguna harus dihash agar kata sandi aman saat terjadi kebocoran data. Lalu yang terakhir yaitu deadline requirements. Pengembangan sistem harus selesai dikembangkan sebelum masa skripsi dimulai. Lalu paket konversi yang kedua yaitu manajemen dan keamanan IT. Ada 4 hal yang saya implementasikan, yaitu autentikasi dan otorisasi pengguna, OTP via email, enkripsi data, dan pencegahan SQL injection. Yang pertama yaitu autentikasi dan otorisasi pengguna. Sistem UIUS menggunakan JWT atau JSON Web Token sebagai autentikasi. Setelah pengguna berhasil login, sistem akan memberikan token yang berfungsi sebagai bukti hak akses yang sah. Token ini digunakan untuk mengakses endpoint sistem dan memiliki masa berlaku tertentu. Selain autentikasi, diterapkan juga sistem role-based authorization yang membedakan hak akses antara mahasiswa, dosen, admin, dan superadmin. Mahasiswa hanya bisa melihat dan mengunggah berkas mereka sendiri. Dosen hanya dapat memberikan nilai, sementara admin dan superadmin memiliki hak pengelolaan data dan jadwal. Yang kedua yaitu OTP via email. Sistem UIUS juga menggunakan verifikasi OTP dan dikirim melalui email menggunakan layanan SMTP Google. OTP digunakan untuk memverifikasi alamat email saat pengguna baru mendaftar. Dan juga saat pengguna melakukan permintaan penggantian kata sandi. Mekanisme ini mencegah pendaftaran akun palsu dan memastikan hanya pemilik sah dari alamat email yang dapat melanjutkan proses. Ada 3 function yang dibuat, yaitu send OTP, verify OTP, dan resend OTP. Function send OTP bertugas untuk mengirimkan kode verifikasi ke email pengguna, baik saat mendaftar maupun ketika meminta reset password. Kode ini memiliki masa berlaku terbatas dan disimpan secara sementara dalam sistem. Lalu selanjutnya fungsi verify OTP. Function verify OTP digunakan untuk memverifikasi apakah kode yang dimasukkan pengguna sesuai dengan yang telah dikirim dan masih dalam batas waktu aktif. Jika sesuai, maka proses akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Terakhir, terdapat function resend OTP
yang memungkinkan pengguna untuk meminta pengiriman ulang kode OTP jika belum menerima atau jika kode sebelumnya sudah tidak berlaku. Namun, proses ini dibatasi agar tidak disalahgunakan untuk mengirim OTP secara berlebihan. Yang ketiga yaitu enkripsi data. Enkripsi digunakan untuk mengubah data menjadi format yang tidak dapat dibaca secara langsung. Dalam implementasinya, sistem UYUS menggunakan Bcrypt, sebuah algoritma hashing yang dirancang untuk melindungi password dengan cara mengenkripsi data tersebut sebelum disimpan ke dalam database. Dengan metode ini, sekalipun terjadi kebocoran data, password pengguna tetap tidak bisa dibaca atau digunakan secara langsung. Yang keempat yaitu pencegahan SQL injection. Ancaman SQL injection merupakan salah satu bentuk serangan umum pada aplikasi berbasis database. Untuk mengatasi hal ini, sistem UYUS tidak menggunakan query SQL mentah secara langsung, melainkan menggunakan ORM sequenless. ORM ini tidak hanya memudahkan dalam pengelolaan data, tetapi juga memberikan perlindungan otomatis terhadap manipulasi query yang dapat merusak struktur database. Lalu paket konversi yang terakhir yaitu UI UX. Berikut adalah hasil dari desain yang sudah dirancang. Ada halaman login, register, reset password, halaman dashboard mahasiswa, dosen, dan admin, halaman profil mahasiswa, dosen, dan admin, ada halaman pendaftaran ujian skripsi dan yudisium, halaman ujian skripsi mahasiswa dan dosen, halaman penilaian ujian skripsi, ada halaman kelola admin jurusan, kelola ruangan, dan kelola jurusan, halaman kelola dosen, mahasiswa, dan detail mahasiswa, halaman kelola periode, kelola pendaftaran ujian skripsi, dan kelola detail berkas pendaftaran ujian skripsi, ada halaman kelola pendaftaran yudisium, kelola detail berkas pendaftaran yudisium, dan kelola syarat pendaftaran, ada halaman kelola penjadwalan, kelola unsur penilaian, dan kelola berita acara. Lalu yang terakhir ada halaman kelola penilaian admin dan halaman hasil generate berita acara. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.